kemarin itu aku pergi ke pasar basah. Juga ke pasar basah? Iya. Aku hanya mau membeli telur ayam kampung yang kecil, bukan yang besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Iya, betul. Aku beli. Jadi waktu ketawar itu dia bilang 30 butir 90.000. Oh, murah. Ya, murah. Udah itu aku sama ada orang kawan ditawarnya. Aku marah. Udah tak usah kau tawar lagi. Betul. Aku bilang, mereka ini bawa dari kandang ayamnya ini. Mereka bersihi. Sama itu kalau aku naik mobil, asal beli tisu. Ada gadis-gadis kecil tuh jual tisu. Pasti dibeli mana aku. Walaupun tisu kita banyak. Kenapa? Pak, yang begini-begini jangan beli di mall. Beli sama mereka. Mereka dapat 500, dapat 1.000. Nah, ini ada rasa itu, Bang. Kita kan juga manusia berperasaan kalau kita membeli barang itu. Makanya aku menemukan semacam hal yang enak sekali. Aku makan di pinggir jalan, makan mie. Aku ngobrol sama tukang parkir. Dia cerita, begini, kita dapat macam-macam. Terus aku dapat banyak-banyak informasi. Di mana teknisi untuk memperbaiki TV yang bagus? Dapat. Di mana tukang pijit Sinsei Cina yang tua, yang dulu pernah aku pakai jasanya. Ini gangnya jalan sini. Itu dapat, Bang. Sekali-sekali boleh lah. Tapi ada juga sekali-sekali awak pengen holding juga bersih. Masuk ke mall, bersih. Aku bukan menolak terhadap perkembangan kemajuan modern. Artinya jangan terjebak mengorbankan hal yang lain kan itu. Malah menurut aku Bang Halis, menurut aku yang Halis, menurut aku Bang Halis itu yang disampaikan Isari. Itu aku ngalamin. Jadi sebenarnya kalau aku beli tisu, istriku kadang-kadang ngomel, itu kok mahal banget. Bilang nggak usah tawar sama mereka. Jadi setengah anggap itu sedekah. Aku tuh membiasakan diri kalau ini bukan ria ya. Kalau belanja di nggak apa-apa, saling motivasi. Di wet market di pasar basah itu kalau datang ke sana aku nggak. Apalagi karena nenek jual daun masih ditawarin. Aku bilang udah deh kalau perlu. Ini bukan ngomong apa lagi. Tadi malam udah. Tadi malam kejadian tuh. Tadi malam aku beli sesuatu. Itu lebih kan? Pak, udah nggak usah. Ini sorry ya, bukan apa. Artinya apa? Anggap aja itu sedekah. Berapa sih? Nah ini yang paling benar sedekahnya kepada orang yang lagi membutuhkan. Aku ingat dia. Waktu tadi malam aku mau beli barang itu, dia dari Halim jalan naik sepeda waktu janjian sama aku tadi malam. Pak sebentar lagi 5 menit naik sepeda. Cuma jual barang nggak sampai 100.000. Aku bilang sama istri rumah. Kita duduk nunggu dia minum lagi. Udah 10.000 perak. Atau 4.000 perak. Datang kasih. Jadi kebiasaan terus memang. Macam aku ya. Kalau aku parkir mobil, nggak pernah aku kasih 2.000, 3.000. Selalu 5.000. Aku sambil bercanda bilang, 5 juta ya, aku bilang. Dia senang, kita senang. Besok baru dia komandan, katanya. Nah ini ada cerita kebetulan nih, Is. Nah, jadi cerita. Jadi begitu aku dulu jemput istri, di zaman dulu nih. Jadi begitu aku sebut di di Skyline Building, tahu lah Kombang ya, di dekat Jakarta Theater itu. Begitu aku duduk, dapat tempat. Begitu aku keluar, aku nggak lihat karena malam. Itu uang parkir cuma waktu itu 500 perak. Zaman itu. Kau tahu aku kasih duit rupanya 5.000. Aku lihat lagi aku kasih kan. Dia tanda mobilku. Jadi aku heran. Besok asal aku datang 1.000 dia. 1.000 dia. Komandan lah ya. Komandan. Mau 5.000 dia pikir dapat lagi goceng kan. Ya. Tetap juga 500. Kita nggak sadar. Kemana salah kasih. Jadi sebenarnya coba kalau kau berbuat sesuatu itu sama kayak kita bercermin, balas ke kita. Bukan sekedar mengharapkan keistimewaan itu, tapi sedekah yang tepat sasaran. Senang hati. Aku ada satu cerita. Aku makan di restoran tersebut aja. Kita nggak ada promosi, nggak ada apa. Ada restoran Akun, ya bakmi Akun itu terkenal. Di Muara Karang, di mana itu? Enggak. Sekarang dia udah pindah ke jalan dekat Senopati situ. Dulu dia dekat sekolah penerbangan. Ya, itu tukang parkirnya. Begitu datang dia, halo, apa kabar bos muda? Di sini bos muda. Dia bilang kita tuh bos muda. Kata orang bilang, tahu nyawa diumbang, tapi sorawa. Iya kan? Bos itu ngejek itu, bos. Bukan orang Arab. Tapi tunggu dulu. Begitu aku masuk makan, aku udah makan. Jadi habis itu zaman dulu waktu belum punya modem kita. Dia punya internet. Aku udah habis makan, pakai tisu gigi, aku tanya, minta passwordnya lah. Aku bilang sama dia. Apa dia pelayan tuh? Pesan dulu katanya.
Marah gua. Aku bilang, aku udah makan, gimana kau? Apa ini passwordnya? Aku bilang, pesan dulu katanya. Panggil manajer. Rupanya password pesan dulu. Passwordnya pesan dulu, tulis pesan dulu. Ya, Aku Coba pernah sekarang dapat- pergi ke sana, masih. pernah dapat. Ada ya? Masih Ya, di akun itu. ya. Masih Ya. mending gitu. Ingat aku tusuk gigi tadi, habis makan, minta tusuk gigi. Oh, mana tusuk gigi? Bentar Pak, lagi dipakai orang saya. Kan lebih parah lagi kan? Tapi ada fenomena lain. Pergilah ke restoran-restoran yang ada di mall. Ya. Di situ ada pelayannya. Ya, baik laki-laki, baik perempuan. Tanya sama dia. Ada tusuk gigi. Apa dia bilang sama kita? Toothpick, katanya. Dia bahasa Inggris. Udah kita minta asbak dong. Ashtray, katanya. Dia bahasa Inggris buat kita, bukan kita yang bahasa Inggris. Karena mereka diajari harus bisa bahasa Inggris. Iya. Aku minta sumpit. Chopstick, Pak. Mak, chopstick dia bilang. Ngomong-ngomong Bambang ini kan hobi main catur. Jadi kita kalau misalnya janjian kita ketemu ada apa gitu, dia Dia joker karo juga. dia ada satu keistimewaan dia. Dia bawa itu papan catur di tasnya itu. Ya, Jadi kalau di kita mobilku sambil- ada, di tasku Ah, ada. jadi kalau kita Sampai sekarang. mau ketemu ada rapat, ada apa sambil nunggu kita main Oh catur. iya, kita pernah main ya. Iya. Jadi sekarang sebenarnya kau nggak usah sibuk, kau bisa main catur online. Bisa, itu bisa. Tapi beda enaknya. Beda ya. Aku sama Abdat tukang Nah, main. itu pula beda. Di rumah, dekat rumahku tuh ada tukang-tukang Grab. Main aku. Mm-mm. Kalau bisa kalian ngalahkan aku 10.000 kasih. Kalau sih semuanya kalah, nggak bisa menang. Aku kasihin. Aku menang, aku kan kasih mereka. Yang penting ada kawan main ya Bang ya, ada kawan main. Oh, Hanya bener ini semua. unik ini, si Bambang ini unik. Jadi dia kemana-mana itu di tasnya, di mobilnya ada papan catur. Jadi kalau kita sampai menunggu dia salurkan hobinya gitu loh. Sampai sekarang kawan aku ada profesor, itu hobinya nyatur sama aku. Oh, Lagi gitu ya? main catur, ada orang mau kuliah ntar dulu. Dia juga nyantar dulu. Main lah kan. Tiap hari pasti Bang. Kalau nggak coba Bang catur kita. Ada profesor spesial nyari. Iya. Iya, aku ingat tuh. Dia ngajak aku. Iya memang. Dia pernah ngajak aku main catur. Aku bilang apa? Udah susah hidup awak mikir, kau pikir yang lain. Iya. Ada Dia emang falsafah jago. Ri. Ada falsafah main catur itu. Hmm. Setiap langkah, berbagai langkah, berpuluh-puluh langkah bisa kita lakukan. Tetapi satu langkah yang kita lakukan harus diikuti langkah lain untuk mendukung langkah tersebut. Iya. Itu juga dalam kehidupan. Kalau Betul. kita sudah mengambil satu keputusan, harus tindakan selanjutnya mendukung keputusan itu. Nah, filosofinya Kita begitu. ambil seseorang, kita pilih seseorang untuk menjadi sesuatu apakah ini segala macam, kita harus konsekuen mendukung dia yang telah kita pilih. Jadi Bang, nggak bisa kita bilang, itu bukan urusan saya, itu nggak bisa kita bilang gitu tuh ya. Nah, itu lain cerita, itu di luar box lah itu. Tapi ini itulah dia. Aku jadi ingat itu Bang, kata-kata mutiaranya begini. Ini untuk mengajar orang filosofi hidup ya. Untuk mengambil keputusan itu gampang sekali. Yang susah adalah mempertanggungjawabkan konsekuensi dari pengambilan keputusan itu. Ri, aku pernah nulis di Waspada dulu. Nikah sih gampang judulnya. Kan tukang nulis Waspada ya kan. Judulnya nikah sih gampang, hanya kalimat. Nikah paling banyak 10 menit. Gampang kan? Tapi realisasi daripada pernikahan itu luar biasa sepanjang hidup. Itulah dia aku pernah. Sama apa itu. Identito itu Ri, sama yang dia bilang. Tapi kalau mau main catur sama si Babang, gampang Bang. Aku cukup tangan kiri, satu tangan aja malam kau. Buang rajanya. Kau susah kali. Tapi catur itu mudah-mudahan bikin ingatan kita tetap kuat. Gitu ya. Tapi nggak bisa kalau main sama kau mana pula bisa 10 langkah udah mati ya, Wak. Tak bisa awak nikmati. Ya kan kecuali. Tapi dia pinter, dia nggak matikan awak dulu, nggak skakmat dulu, dia putar-putar dulu biar awak sur. Tapi udah mati nyawa ya kan. Supaya nggak mati kantongi rajanya. Kita kantongi. Kita main pinggir jalan tuh ya, di trotoar tuh ya. Iya, Di jalan Kementerian Merdeka Barat. Sosial. Kementerian Sosial. Ingat ya. Ya, kalau aku sama hobi kau sama kau Bang. Kan tiap malam kan ada tukang jaga malam di muka rumah kami itu kan begitu. Itu memang kegiatan itu aja lah yang ada kan.
selain daripada ngomong-ngomong permainan itu. Dan aku punya penyakit barangkali kalau sudah melihat ada orang yang bertanding catur di jalan di mana, aku mesti berhenti itu. Menonton bukan lama situ. Itu tandanya barangkali memang minat terhadap permainan catur itu betul. Jadi bikin otak kita itu pun jadi enak. Jadi teringat lagi aku, jadi kepengen aku main catur. Main jauh dari rumah kau. Nggak ada kawan awak sini bisa ngelawan main catur. Ini aja, kita tentukan hari. Aku ada WA-nya, gambar orang main catur. Katakan lari dari jauh-jauh. Lari lagi saja. Saking hobinya main catur. Atau kita zoom aja. Atau kita buat zoom aja. Kita pakai peroke. Di mana aja, ente jual, ana beli. Gitu ya. Jadi aku sebagai orang lingkungan nggak mau main catur. Kenapa itu? Karena gajah itu binatang yang dilindungi, nggak boleh dimakan. Oh gitu. Kalau benteng itu nggak boleh dirusak. Itu kan apa namanya warisan budaya, cagar budaya. Ya, Itu ada catur makanya- ingat ini. Ini ingat teman-teman. Dua pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Terutama menunggu dua hal. Menunggu orang berpacaran dan menunggu orang bermain catur. Tapi dua pekerjaan yang paling aku sukai, bermain catur dan berpacaran. Ada Kalau satu tadi dengan pekerjaan ini menunggu. katanya. Itulah dia istilah. Wah, mantap. Pekerjaan menunggu yang paling enak, yang apa paling itu? ditunggu. Nunggu apa itu? Paling enak ditunggu. Apa pekerjaan menunggu yang paling enak? Nunggu apa? Nah, Menunggu di kamar mandi ya? Hah? Menunggu kamar mandi ya? Oh, kamar mandi pas sudah bencret awak menunggu itu mau. Jadi Itu apa kalian? apa itu? Ya. Kasih. Ya itulah, semua pekerjaan di dunia, semua pekerjaan menunggu di dunia nggak ada yang enak, kecuali satu. Menunggu apa? Jawablah. Menunggu apa Dia ya? jawab. Tunggu dia jawab. Satu. Aku mau kasih pertanyaan aja ya. Iya. Satu pertanyaannya. Jawabnya nanti. Tapi kan pertanyaan satu pertemuan satu pertanyaan. Jadi nunggu dia jawab. Apa itu? Iya. Nunggulah. Nanti seminggu mikir kan capek ketawa-tawa. Kasih aja langsung jawab. Misalnya ini, ada seekor Tapi ikan. aku rasa nih jawabannya mungkin di apa lah? Di apa namanya ini? Di minggu depan. Terus, Jadi ada satu lah teka-teki. pertanyaan inti satu teka-teki. Ya. Ada sebuah akuarium. Isinya 20 ekor ikan mas. Mati 2. Pertanyaannya, bertambah atau berkurang air akuarium? Berkurang. Berkurang, salah. Siapa bisa ya? Dia bertambah. Bertambah, Aku bilang tetap aja. salah. Jadi 20 ekor, sebuah akuarium berisi 20 ekor, mati 2, akhirnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa? Yang 18 menangis-nangis keluar air matanya. air mata. Jadi teka-teki nanti yang bikin ketawa kita. Ketawa kita tuh sehat. Jadi ada lagi kalau mungkin ini semua tahu, tapi aku pernah bawa di TV dulu. Kalau masak kacang hijau masuk ke dalam kuping, cara mengeluarkannya gimana? Biar berkecambah dia, siram air. Siram air. Tambah 3 lambil. Tunggu 2 hari tarik. Jadikan toge ya. Gitu dulu. Masih Jadi ikan. ngosok- Masih seekor ikan hidup di dalam air, bisa makan, bisa minum, bisa bernapas, nggak bisa berenang. Ikan apa? Terjepit. Nah, kita cari yang gitu-gitu aja, yang ketawa. Iya, betul. Kalau Iya, menarik. kita kasih kan bingung dia. Satu benda ratu hidup dalam gua batu, kalau tak ada angin membantu lah jawabnya kan. Terus, ku tes ente ya. Coba susun satu kalimat. Ya, sebuah kalimat. Aku kasih contoh lah ya.